Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ini makin seru guys. Karena kenapa? Di momen ini ada satu momen Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Megawati akan menjadi target selanjutnya setelah Mas Hasto. Ya, ini sangat-sangat menarik di dunia perpolitikan hari ini karena petinggi-petinggi negara ini kemudian yang pernah menjadi mantan presidennya Ibu Megawati dengan Mas Jokowi atau Mas Mulyono itu kemudian saling beradu kekuatan, saling melaporkan. Dan kabarnya Mas Hasto itu kemudian menyiapkan video tentang petinggi-petinggi negara yang diduga melakukan korupsi. Nah, kira-kira siapa saja nih yang ada di dalamnya? Oke. Tanpa berbasa-basi supaya kalian tidak penasaran, mari kita simak videonya. Ekspresi Jokowi, respon Hasto jadi tersangka KPK. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada. Apa Pak nama-namanya dicatut Pak? Masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah warna tugas pensiunan gak tahu. Budiman pernah bilang ketua KPU yang lama Megawati target selanjutnya. Ibu Megawati di surat PAW Harun Masiku. Apakah ada pemanggilan Megawati nanti rencana itu? Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ. Ya. Untuk latarnya, tetap mesti kita perhatikan. Rocky Gerung sebut Jokowi berencana jadikan Megawati tersangka. Dari peristiwa-peristiwa perseteruan Pak Jokowi dan Ibu Mega tuh, mulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, Mega menentang dirumuskannya satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran, Mega mempersoalkan banyak hal dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau kita lihat peristiwa itu secara psikologis, Jokowi betul-betul tersingkir di dalam karir politiknya itu oleh Megawati. Kalau oleh orang lain mungkin gak ada soal, tapi oleh orang yang membesarkan dia dan menemukan bahwa yang dia besarkan itu ternyata adalah anak macan. Dan itu pentingnya kita pelajari bagaimana kemampuan Ibu Mega untuk akhirnya menemukan kesalahan dari PDIP atau bahkan kesalahan Mega dan dia minta maaf. Saya minta maaf pada rakyat Indonesia karena telah salah memilih dan bertahun-tahun tidak pernah mempelajari psikologi atau deep psychology, artinya persembunyian ambisi dari Presiden Jokowi yang baru terlihat ketika Jokowi memaksakan diri untuk jadi presiden 3 periode. Dan itu Ibu Mega tegur bahwa tidak mungkin 2 cukup, itu konstitusi bilang begitu. Jadi pertandingan antara ambisi Jokowi ditambah dengan emosinya hari ini karena dipecat oleh PDIP, maka terjadilah peristiwa ditersangkakannya sekjen PDIP. Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan, tetapi kita dipoles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendam Jokowi pada Megawati. Pak Hasto udah menyiapkan video-video bom waktu bagi koruptor. Hasto bersuara para koruptor di negeri ini. Ini luar biasa nih, mantep ini. Kemudian Bu Koni juga ngomong ada dokumen-dokumen yang dititipkan ke dia dan disimpan di Rusia, dinotariatkan. Kira-kira apa ya? Dan itu akan menjadi bom waktu. Gile, ini keren gitu loh. Dan masyarakat sangat menunggu. Karena siapapun itu, ya siapapun dia, ketika dia melanggar tindak pidana koruptor, itu adalah musuh kita bersama. Tolong dibuka Bu Koni, tolong dibuka Pak Hasto. Gitu ya. Tapi hati-hati, gini loh, ini tanggapan saya ya, Rusen 98 tanggapan saya. Yang kemarin berkuasa itu presidennya siapa? Ya selama 10 tahun. Tentu yang namanya kartu, ya kartu truf, itu yang pegang siapa? Partainya. Dan politik yang dilakukan oleh presiden ke-7 kita sebelumnya adalah karena dia memang
banyak kepungan dari mana-mana ya, dari oligarki dan dari partai-partai ya, sebagai perpanjangan oligarki. Satu-satunya cara saat itu Pak Jokowi adalah menggunakan kartu-kartu truf untuk mematikan lawan-lawannya dia. Artinya apa? Di kantongnya Pak Jokowi itu banyak kasus, tinggal dipencet meledak. Dor. Hati-hati, karena EKTP nyambungnya kemana? PDIP termasuk nggak? Hati-hati, BTS katanya dengar-dengar nyambungnya kemana? Ada ke suaminya Puan Maharani, infonya begitu. Hati-hati, kasus judul yang sekarang Budi Ari, ada ponakannya Bu Megawati. Banyak hal. Erlangga, aliran dananya kemana? Ya, kalau itu dibuka, memang akan merubah peta korupsi, penanganan korupsi di Indonesia. Itu sangat benar. Buka aja. Tetapi jangan coba-coba itu buat menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Jangan coba-coba. Karena yang selama ini bermain dengan cara-cara itu, ya permainan kartu truf adalah ya orang yang bersih, yang tidak melakukan itu, sehingga dia nggak punya cacat. Sementara orang-orang partai, elit-elit partai bermain semua, dan itu mudah dibuka. Benar nggak? Jadi kita tunggu aja. Ini sesuatu yang seru, dan kita sebagai masyarakat anti korupsi, ya sekali lagi tolong Pak Prabowo rilis itu melalui legislatif, ya. Jadikan itu prolegnas prioritas rancangan undang-undang perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang, supaya koruptor ke depan dimiskinkan. Dan yang menarik adalah Jadi tersangka hasil siapkan video dugaan korupsi petinggi negara. itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kita akan membicara pemberantasan korupsi itu harus konsisten, jangan hanya tebang pilih, jangan hanya tajam kepada PDI Perjuangan, kepada Sekjen PDI Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus yang lain. KPK baru menggeledah kantor Bank Indonesia dan menetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu? Siapa yang remote KPK? Menurut dugaan saya adalah Pak Mulyono. Pak Mulyono, gimana menurut kalian? Sepakat nggak kalau yang meremote KPK itu adalah Pak Mulyono? Ya sangat memang sangat seru memang ya perpolitikan hari ini, karena ini adalah pertarungan para petinggi-petinggi negara, masing-masing pernah menjabat selaku presiden, Ibu Megawati dan juga Pak Mulyono. Dan anehnya lagi ini adalah partai PDIP, ya, dimana kemarin ini semua berawal dari pemecatan Pak Mulyono dari PDIP. Jadi mungkin ini yang disebut sebagai politik balas dendam mungkin, atau ajang adu kekuatan di antara Megawati dan juga Bu Jokowi untuk memperebutkan simpatisan dari PDIP. Dan kita tahu memang sudah terpecah, banyak dari simpatisan PDIP kemudian beralih ke Projo kemarin. Ini bagi seru. Oke bosku, silakan tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.